부터 해고야. 야, 황현도! 어쨌든 이건 아저씨 드릴게요. 안 했는데 왜 돌아가? 고맙고 미안해. 아버님은 누가 아버지야? 네가 적나라라는 것도. 새끼가 지랄이야 지랄. 교도소에서 사느니 차라리 죽는 게 나아. 그럼요. 니 못 알아봐서 미안해. Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari drama Korea The Golden Spoon episode ke-14. Untuk link episode sebelumnya ada di deskripsi. Episode ini diawali dengan memperlihatkan Hwang Hyun-do dengan Gon Yo-han yang masih remaja. Mereka berkenalan pada hari persahabatan remaja afiliasi grup Dusin. Kemudian Myeon muda, ibu kandung Taeyong datang. Soyoung, ibu tiri Taeyong dengan Gon Yo-han memperhatikan Hwang Hyun-do yang sedang foto dengan Myeon. 하나, 둘, 셋. Yo-han membantu Hyun-do untuk foto bersama dengan Myeon hingga Taeyong kecil ada bersama dengan mereka. 자, 앞에 보자 앞에. 응? 둘, 셋. 야, Suatu hari, Yo-han memohon pada Hyun-do untuk tidak menghadiri lelang lukisan. Dia meminta Hyun-do untuk bertemu dengan klien Jepang yang sangat penting karena nilai transaksinya senilai 200 miliar won. Hyun-do tidak peduli, tapi Yo-han terus memaksa. Hingga akhirnya Hyun-do kesal dan memecatnya karena terlalu mata duitan. 지금 이 순간부터 Yo-han meminta pada Hyun-do makan bersama sebelum berpisah dan Hyun-do menyetujuinya. 좋을 대로 해. Setelah Hyun-do pergi, Yo-han melihat sendok emas miliknya. Kembali ke masa sekarang, ternyata Hyun-do palsu atau yang sebenarnya adalah Yo-han sedang mengingat masa lalunya. Hyun-do menitipkan sendok emas miliknya di museum Alex Bu. Dia memberitahu Alex Bu bahwa sendok itu hadiah dari temannya. Temannya orang yang sangat pintar dan kompeten, tapi dia sangat serakah karena menginginkan grup Dusin. Istrinya bahkan dia menginginkan namanya Hwang Hyun-do. 황현도라는 제 이름까지. 겁 없는 친구세. Sementara Juhi bingung karena dia merasa sebelumnya berbicara dengan Songchon, tapi dia sekarang melihat Taeyong di hadapannya. Songchon memberitahu Juhi bahwa dirinya adalah Songchon. Ternyata mereka hanya bertukar di hari ulang tahun mereka. 진짜 너 홍천이야? 우선 태용이부터 찾아봐야지. Songchon menemui Taeyong yang bingung kenapa dia bisa berada di rumah Hwang Hyun-do. 도대체 무슨 일이 있었던 거야? 난 다시 황태용이 됐었어. Songchon memberitahu bahwa Hwang Hyun-do bukanlah ayah kandungnya. Lalu terlihat Hyun-do yang baru saja tiba. Dia bertanya pada Taeyong mengenai tawaran kerja yang dia berikan. 도신에 들어오라는 말씀이요? Taeyong menolaknya karena dia ingin melakukan yang dia sukai. Hyun-do melihat Songchon telah kembali menjadi Taeyong dan dia sangat senang. 제자리로 잘 돌아왔어. Di rumah, ayah Songchon minum sendirian. Dia teringat ucapan Yojin ketika makan malam bersama. Yojin memberikan sendok emas milik Songchon padanya. Awalnya dia tidak percaya ucapan Yojin, tapi dia akhirnya menerima sendok emasnya. 두려우신가 봐요. 너 뭐라고? Taeyong tiba di rumah. Dia mengajaknya untuk minum, tapi sayang hanya sisa sedikit. 됐어. 이거만 마시지. Sebelum kembali ke kamarnya, ayahnya mengatakan bahwa dia menyayanginya. 사랑한다. 아들. 나도 사랑해요, 아버지. Di dalam kamarnya, Taeyong melihat ruangan kamarnya. Di meja makan, ayah Songchon makan nasi dengan sendok emas milik Songchon. Sendok bersinar, dan dia melihat semua ingatan Songchon. 밥 한 번 빚 갚을 수 있을 거예요. 저하고 그런 짓을 했어. 그냥 끝까지 꿈이나 쫓고 만화나 그리. 아빠가 너무 편찮으셔서 그랬어요. 네가 뭔데 안 먹어? 먹고 황태용 되라. 그렇게 좋은 부모님 버리고 황태용 되니까 좀. Ayahnya menangis, tidak menyangka anaknya melakukan hal seperti itu. Keesokan harinya, Hwang Hyun-do melihat surat pemindahan saham dari Juntae kepada Taeyong. Setelah itu, Hwang Hyun-do membicarakan mengenai pemisahan fisik. Sebelumnya, Taeyong tidak menyetujui pemisahan fisik, tapi Songchon mengatakan dia menyetujui pemisahan fisik dan akan menuruti perkataan ayahnya. Di lobi, Songchon bertemu dengan ayah kandungnya. 아저씨,
여긴 어쩐 일이세요? Ayahnya mengajak makan siang bersama, tapi dia harus pergi dengan Hwang Hyeondo, jadi dia terpaksa menolaknya. Dari jauh, ayah Songchon melihat Hwang Hyeondo merapikan dasi Songchon. Kemudian dia berkata, 내 아들인데. di dalam mobil, Hwang Hyeondo memberitahu Songchon mereka akan ke rumah biru. 청와대요? Dia akan memperkenalkan Songchon sebagai penerus grup Dusin. Ini adalah hadiah ulang tahun untuknya. 어서 오십시오, 황 회장님. 그동안 잘 지내셨습니까? Di rumah biru, Hwang Hyeondo memperkenalkan putranya pada rekan bisnis grup Dusin. 만나뵙게 돼 영광입니다. Pengacara Go menemui Juntae, memberitahu bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya dari penjara karena Hwang Hyeondo menyuruhnya untuk bersembunyi. Juntae marah karena merasa dihianati. 날 꺼내줄 생각은 애초에 없었던 거야. 황 대표 지분이었습니다. Penjaga kemudian membawa Juntae keluar dari ruangan itu. Sebelum pergi, Juntae berteriak akan balas dendam padanya. 가만두지 않을 거라고. Soyoung, kakak Juntae yang sebenarnya adalah ibu kandungnya, memecahkan piring, mengancam ibu Gong, dan memerintahkan dia untuk menghubungi suaminya agar dia membebaskan Juntae. Ibu Songchon yang melihat mencegah, kemudian menenangkannya. 한다면 이건 아니죠. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki seorang adik, tapi anaknya lebih penting daripada adiknya. Tidak seperti Soyoung yang begitu mencintai adiknya. Ibu Songchon kemudian memberitahu hari ini adalah hari terakhir mereka mengirim makanan karena Presdir Hwang sangat menyakiti perasaan suaminya. Walaupun miskin, mereka ingin melindungi harga diri mereka. Ibu Songchon juga memintanya untuk berbicara dengan sopan padanya, karena walaupun punya uang, dia tidak berhak untuk berbicara tidak sopan. Taeyong mencari informasi mengenai silsilah keluarga grup Dusin untuk mencari tahu mengenai ayah kandungnya. 이 사람이 Juhi menghubunginya, mengajak bertemu. Dia memberikan dompet sebagai hadiah ulang tahun dan memberitahu bahwa dia sudah mengetahui semua yang terjadi antara dia dengan Songchon. Taeyong memberitahu Juhi dia tidak ingat kehidupannya sebagai Hwang Taeyong. Sementara itu, Songchon menemui Yojin. Yojin sangat lega karena dia telah kembali menjadi Hwang Taeyong. 황탱으로 돌아온 거 맞지? Songchon datang untuk memutuskan pertunangannya. 그만 헤어지자, 여진아. Yojin tidak terima. Dia mengancam akan memberikan sendok emasnya pada orang tuanya. Tapi Songchon yakin Yojin yang berhati lembut tidak akan melakukan hal itu. 믿어. 어떡하지? Setelah itu, Yojin menemui ayah Songchon yang pura-pura mengaku telah membuang sendok emasnya. 그깟 금수저 뭐라고? Namun Yojin yakin dia sudah makan dengan sendok emas itu dan meminta padanya untuk tidak bilang bahwa dia telah mengetahui semuanya ataupun memberitahu bahwa Yojin telah memberikan sendok emas padanya. 아무 말 안 할 테니까. Juhi mentraktir makan gemsekja. Dia menunjukkan foto Yojin padanya, bertanya apakah gadis ini yang memberikan koper berisi uang padanya. 느낌도 바뀌었지만 돈가방 준 거라고. Juhi bertanya mengenai sendok emas miliknya. Sukja merasa aneh padanya karena percaya dengan cerita sendok emas. Biasanya, orang akan bilang dia gila. Sukja mengaku bahwa dia putri dari keluarga yang sangat kaya. Jika bisa, dia ingin kembali menjadi gemsekja Dewan Distrik Gangnam. Selanjutnya, Soyoung bertemu dengan Hwang Hyeondo untuk meminta bercerai. Karena Hyeondo tidak pernah mencintainya dan tidak menginginkan anak darinya. Hyeondo menolaknya walaupun dia menikahinya hanya karena mirip dengan Myeon, ibu kandung Taeyong. Di kantornya, Songchon meminta Moon-gi untuk menyelidiki Hwang Hyeondo. 아버지가 어떤 삶을 살아왔는지 Moon-gi juga memberitahu bahwa sebelumnya dia telah menyuruhnya untuk menyelidiki kegiatan Hwang Hyeondo di hari kematian Presdirna. Di kamarnya, Taeyong sedang menggambar ibu kandungnya. Dia teringat ketika dia bertanya pada Juhi seperti apa ibunya. Taeyong sangat penasaran seperti apa ibu dan ayah kandungnya. Di taman, ibu dan ayah Songchon foto bersama. 찍어? 이렇게 나오니까 참 좋다. Kemudian ayah Songchon minta maaf pada istrinya karena sudah membuatnya menderita. 내가 너무 고생만 시켰지. Namun menurut istrinya, hidupnya sudah sangat bahagia karena suaminya ada di sisinya dan anak-anaknya tumbuh dengan baik. 당신은 내 인생 가장 큰 선물이야. Mereka janji bertemu dengan Songchon. Tidak lama Sengah juga datang. Mereka merencanakan makan bersama dan pergi karaoke. Dari jauh, ayah Songchon mengatakan bahwa anak itu bukan putranya dan dia akan hidup bahagia bersama dengan Taeyong yang ada di hadapannya. 아빠, 뭐해? 빨리 가자. 가자. Songchon sudah menunggu di depan rumah. Dia penasaran kenapa ayahnya datang ke kantor hari ini. 이번엔 빈손으로 오기 좀 그래서.
tapi ayahnya mengusirnya. Mereka semua terkejut melihat sikapnya pada Songchon. 아버님 무슨 일 있어요? 아버님은 누가 왜 그래요? 당신 가만히 있어봐. Dia melarang Songchon untuk datang ke rumahnya lagi. 빨리 가! 다시 가! Istrinya merasa aneh dengan sikapnya. Taeyong menyuruh Songchon untuk berhenti datang secara tiba-tiba karena sekarang dirinya Hwang Taeyong. Walaupun dia merindukan keluarganya, tapi mereka bukan keluarganya lagi. 이제 네가 좀 아냐? Di tempat yang lain, Yojin meminta Juhi untuk datang. Dia menyuruh Juhi untuk menjauhi Taeyong karena sebentar lagi mereka akan menikah. Juhi mengatakan pada Yojin bahwa dia sudah mengetahui Taeyong sebenarnya adalah Songchon dan Yojin adalah Jongnara. Yojin mengatakan bahwa Songchon tidak akan pernah menyerah untuk menjadi Hwang Taeyong. Dia tidak akan pernah kembali menjadi Lee Songchon yang miskin. Tapi Juhi percaya Lee Songchon akan kembali ke dirinya yang dulu. Tiba di rumahnya, dia melihat Songchon sudah menunggu. 승천아. Mereka langsung berpelukan. Di dalam rumah, mereka melihat album foto milik Juhi. 저게 벌써 몇 년 전이야. Songchon melihat banyak foto Juhi bersama Taeyong. Juhi mengatakan, Taeyong mengambil tempatmu, dan sebaliknya. Juhi kemudian bertanya pilihan apa yang akan dia buat untuk kesempatan terakhirnya ketika bertemu dengan nenek sendok emas. Juhi ingin dia kembali menjadi Lee Songchon. 이승천으로 돌아왔으면 좋겠어. Namun Songchon tidak ada rencana untuk kembali, karena Taeyong juga sudah setuju untuk hidup sebagai Lee Songchon. Selama 10 tahun hidup sebagai Hwang Taeyong tidak mudah baginya. Dia punya impian dan ambisi yang ingin dia kejar sebagai Hwang Taeyong. Menurut Juhi, semua ini dia lakukan hanya karena uang, dan Songchon mengakuinya. 그럼 안 돼? Taeyong dan teman-temannya minum bersama. Sekarang mereka sudah berbaikan. Pak Jodon masih kesal dengan penjualan murah saham Dusin dan pemisahan fisik perusahaan. Dia mendapatkan informasi bahwa Dusin bisa berkembang pesat bukan karena Hwang Hyeondo, melainkan teman dekatnya yang bernama Gon Yohan. 바닥 공사를 다졌단 말이 도신 협력업체 출신이래. 이름이 권요한. Di penjara, Juntae berkelahi dengan Jong 6 ayah Jongnara atau Yojin hingga Juntae mengalami luka parah. Kemudian dibawa ke rumah sakit. 이 새끼가 지랄이야 지랄. Soyoung memberitahu Hwang Hyeondo Juntae ada di rumah sakit dan telah mendapatkan penundaan eksekusi putusannya. Sebagai ibunya, dia akan membiarkannya beristirahat dengan nyaman di rumah sakit. Hyeondo memberitahu Soyoung sebagai ibu dia tidak mengenal putranya. Juntae telah membunuh 4 orang di Amerika. Soyoung buru-buru ke kamar Juntae, tapi dia tidak ada di sana. Dia sudah kabur. Hwang Hyeondo menyuruh pengacara Go untuk mencari Juntae dan media tidak boleh tahu mengenai ini. Setelah itu, Juntae menelpon meminta bertemu, tapi Hyeondo menolaknya. Juntae tidak percaya kenapa Hyeondo begitu tega padanya. Dia berjanji akan membebaskannya dan memberikan grup Dusin padanya. Hyeondo menjawab, dia hanya memberikan kesempatan padanya dan dia telah memilih Taeyong sebagai penerusnya karena dia telah berusaha selama 10 tahun, sedangkan dia menunggu 2 bulan di penjara saja tidak tahan. Nona Hwang memberitahu bahwa dia mendapatkan informasi Juntae membuat keributan di penjara dan dia dibawa ke rumah sakit kemudian kabur dari sana pada Juhi. Ayah Songchon menghubunginya mengajaknya bertemu malam ini. 저녁에 거기서 보자. Taeyong keluar dengan menggunakan setelan jas. 아드님 어떠세요? Ayah Songchon membelikan setelan mahal untuknya dari uang yang diberikan oleh istrinya untuk minum bersama dengan temannya. Dari belakang, Taeyong melihat pakaian yang dikenakan ayahnya. 진짜 멋있었어. Sebelum berpisah, ayah Songchon teringat kembali ketika Taeyong tidak mau makan menggunakan sendok emas. 세상에서 제일 좋은 우리 엄마. 승천아. Dia kemudian memeluk Taeyong, mengucapkan terima kasih dan maafkan ayah, kemudian menangis, membuat Taeyong bingung. 고맙고 미안하다. 왜 그래 아빠? Dia akan bertemu Songchon hari ini untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, dia akan menganggap Taeyong putra satu-satunya. Taeyong datang ke salah satu perusahaan afiliasi grup Dusin. Dia meminta izin pada penjaga untuk bertemu dengan Gon Yohan. 혹시 권요한 씨 좀 만날 수 있을까? Sementara ayah Yojin bertanya apa hubungannya dengan Jong 6, kenapa mengirim uang padanya. 만나고 왔으니까 딴소리 말고. Yojin beralasan bahwa dia adalah ayah Jongnara. Dia memenjarakannya karena masuk ke rumah ketika dia merindukan putrinya Jongnara. Jadi karena merasa bersalah, dia menolongnya. Ayahnya menerima alasan Yojin, tapi Yojin terkejut bagaimana dia bisa tahu mengenai Jong 6.
Songchon keluar dari kantornya dan dia meminta Moon-gi untuk memotong rambutnya sementara dia akan pergi bertemu dengan ayahnya. Juntae melihat dan dia mengikutinya. 태양이가 이겼다고 착각하지 마세요. 왜요? Ketika bertemu, ayahnya minta maaf padanya karena sudah marah-marah sebelumnya. 아니야. Dari berita, dia mengetahui bahwa Taeyong akan menjadi penerus ayahnya. Dia kemudian bertanya, apa rasanya hidup sebagai orang kaya? Menurutnya biasa saja karena orang kaya juga mengalami pasang surut. 그렇게 다르겠어요? Ayahnya kemudian memberitahu impian Songchon ketika masih kecil adalah ingin menjadi penyair, bukan menjadi kaya. Dia membacakan puisi yang dibuat oleh Songchon ketika kelas 3 SD berjudul Bebas. 세상에 공짜는 없다고 하셨다. 공기 마시는 것 공짜, 하늘 보는 것 공짜, 바람 소리 듣는 것 공짜. 말하는 것 공짜. 미소 짓는 것 공짜. Puisi ini sangat luar biasa. Songchon anak yang sangat baik dan hangat. 이렇게 마음이 따뜻한 예수. Dia kemudian memberikan kertas puisi itu pada Songchon. Dia juga meminta padanya untuk tidak melupakan kebaikan hatinya ketika menjadi pebisnis kompeten. Juntae menghubunginya, kemudian Songchon keluar dari restoran. Tiba-tiba Juntae memukul kepala Songchon dengan botol dan mengeluarkan pisau. Juntae mengatakan pada Songchon, Hwang Hyun-do menyuruhnya untuk mengaku sebagai pembunuh Presdirna dan berjanji akan membebaskannya. Tapi sebenarnya dia tidak membunuh Presdirna. Juntae mau melukai Songchon tapi ayahnya menghalangi. Berakhir dengan ayah Songchon yang terluka. Ayahnya memanggil namanya dan minta maaf karena tidak mengenalinya. 괜찮아 안 다쳤어. 우리 승천이 못 알아봐서 미안. Episode ini berakhir ketika ayahnya mengatakan tidak peduli siapapun namanya, dia tetap akan menyayanginya sebagai putranya. 우리 아빠 저렇게 만든 사람 누구냐고. 망친 건 내가 아니라 된 거라고. 죄값은 너가 아버지를 치를 거야. 결심 없이 당신은 괴물이야. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.